Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang sekali masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil, Maria mengunjungi Elisabet. Ada sesuatu yang mau saya renungkan pada hari ini. Dikatakan tadi bahwa setelah mendengar kabar dari malaikat Gabriel, Maria bergegas untuk mengunjungi Elisabet. Yang pertama yang saya renungkan adalah kegembiraan yang dialami oleh Maria menjadi sukacita bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak menyimpan sukacita itu bagi dirinya, tapi dia pergi mengunjungi Elisabet. Dia mau curhat, berbagi kasih dengan Elisabet. Dan ketika Maria pergi mengunjungi Elisabet, ada sukacita berlimpah. Maka mari, sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk mengunjungi satu sama lain. Karena dalam peristiwa kunjungan itulah ada sukacita berlimpah, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Asalkan kunjungan itu membawa damai dan sukacita, bukan untuk menggosipkan dan menjatuhkan orang lain. Ini tidak dilakukan oleh Maria dan Elisabet. Mereka berbagi cerita tentang begitu besarnya kasih Allah dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Dalam kunjungan itu, ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim Elisabet, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Dalam kunjungan itu, Yesus dalam rahim Maria berjumpa dengan Yohanes dalam rahim Elisabet. Bukan Elisabet dan Maria saja yang mengalami sukacita, tapi Yesus dan Yohanes mengalami sukacita berlimpah. Anak di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Maka perjumpaan itu sungguh menjadi berkat. Mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk kehadiran kita menjadi berkat, damai, sukacita bagi orang lain, bukan sebaliknya. Perjumpaan kita bukan menjatuhkan orang lain, bukan menceritakan kejelekan orang lain, tapi perjumpaan itu harusnya menceritakan belas kasih dan kerahiman Allah yang kita rasakan. Mari, hidup ini harus membawa damai, bukan kebencian, bukan menggosipi orang lain, tapi menceritakan berkat-berkat yang masing-masing kita terima. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua mujizat yang masing-masing kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang bekerja. Bantulah mereka dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan ketika mereka mengalami situasi-situasi sulit dalam hidup mereka. Dampingi mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka dengan rahmat kesabaran. Semoga apapun situasinya, mereka tetap percaya kepadamu. Berkatilah orang-orang yang masih mencari pekerjaan hingga saat ini. Semoga mereka tidak mengalami keputusasaan ketika mereka belum menemukan pekerjaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.